Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari kami harus lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena ada Engkau, penyertaan Engkau sempurna bagi hidup kami Bapa. Jadikan kami pribadi yang kuat Bapa. Jadi kami pribadi yang tegar Tuhan. Pribadi yang selalu penuh pengharapan Bapa. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu Bapa. Jadikan kami pribadi yang selalu lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Lapar dan haus akan penyembahan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah.
segalanya bagiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Namamu yang termanis, namamu yang terbaik, namamu yang termulia, Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya. Apapun yang sedang kau alami, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, Yesus yang termanis, Yesus yang terbaik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai hari kami Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, dan kiranya Allah Roh Kudus-Mu memberikan hikmat bagi kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami mau untuk menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Bersyukur untuk kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita semua. Edisi Saat Teduh di pagi hari ini, kita akan merenungkan di dalam Lukas 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Lukas 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-7 saja. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan di pagi hari ini saya memberikan judul, adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini, Maria dan Yusuf sedang melakukan perjalanan dari kota Nazaret ke kota Betlehem. Mereka melakukan perjalanan tersebut agar mereka dapat mengikuti sensus penduduk yang diadakan oleh Kaisar Agustus pada saat itu. Dan pada masa itu, perjalanan dari Nazaret ke Betlehem tentunya memakan waktu yang cukup lama dan tidak mudah. Bahkan mereka juga harus membutuhkan biaya yang banyak, karena pada saat itu Nazaret terletak di Galilea sebelah utara Yudea. Dan pada saat mereka tiba ke Betlehem, dan pada saat itu pula juga sang bayi di dalam kandungan Maria lahir ke dunia. Coba kita bayangkan di posisi Maria. Bagaimana dia mau melahirkan, tetapi dia berada di kota asing, tidak ada keluarga, tidak ada orang tua, bahkan tidak ada orang-orang yang terdekat di sekitar dia. Dan kesengsaraan mereka bertambah lagi ketika Maria dan Yusuf pergi ke tempat penginapan dan mencoba untuk mengetuk pintu satu rumah ke rumah yang lainnya untuk mereka tidur, tetapi sayangnya tidak ada yang mau membukakan pintu bagi mereka. Bahkan semuanya penuh dan tidak ada yang mau memberikan mereka tempat untuk Maria melahirkan. Dan akhirnya tibalah Maria melahirkan, hanya ditaruh di dalam palungan dan dibungkus kain lampin. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, sungguh ironisnya cerita ini ketika raja segala raja yang harusnya datang ke dunia mendapatkan tempat yang layak, mendapatkan tempat yang bagus, tetapi
hanya ada kandang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sebagai orang Kristen, cerita ini terus diulang-ulang ketika ada drama Natal. Dan terus diceritakan, dan tentunya kita tahu cerita ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi kita bisa lihat bahwa cerita ini meskipun sudah lama, sudah beribu-ribu tahun, tetapi kondisi pada saat itu dan zaman sekarang kondisinya sama. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara kondisinya sama? Karena terkadang tanpa kita sadari banyak orang tidak membuka, tidak memberikan hatinya untuk Yesus masuk, untuk Yesus bertahta di dalam hidup seorang. Hati mereka masih dipenuhi dengan kebencian, kemunafikan, kesombongan, iri hati, bahkan hidup di dalam hawa nafsu. Tidak ada bedanya dengan hidup di zaman-zaman dahulu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita akan memperingati hari Natal, tentunya yang kita lakukan mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, membuat kemegahan dan lain-lain sebagainya. Dan terkadang kita lupa ketika kita sibuk mempersiapkan pesta yang megah untuk hari Natal, kita lupa untuk apa? Mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita lupa membukakan hati kita untuk Tuhan. Terkadang kesibukan membuat kita capek sehingga kita lupa memposisikan Tuhan di hati kita, sehingga kita lupa membuka pintu hati kita untuk Tuhan masuk dan Tuhan bertahta dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita kembali. Sudahkah Bapak Ibu Saudara-saudari membukakan pintu hatinya untuk Tuhan? Apakah kita masih hidup dengan keegoisan kita? Apakah kita masih hidup dengan keinginan diri kita sendiri? Mari sadarlah, mintalah Tuhan untuk masuk di dalam hati saudara-saudari dan bertahta dan bahkan bekerja dalam kehidupan saudara-saudari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita akan menyambut Natal, bukan hanya kemegahan saja yang kita rasakan, tetapi kita benar-benar mengingat kembali bahwa Sang Raja datang untuk menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menyelamatkan saya dan menyelamatkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tentunya mari kita mau membuka hati kita, mau membuka pintu dalam hati kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari masih mengeraskan hatinya untuk Yesus masuk. Mari kita mau mengoreksi diri kita. Mari kita mau belajar kembali, mengingat kembali bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan saya dan menyelamatkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari di pagi hari ini, mungkin saudara-saudari masih mengeraskan hati, bukalah hati saudara. Biarlah Yesus masuk, biarlah Yesus bertahta dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan biarlah Yesus yang memimpin kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena ketika kehidupan kita dipimpin oleh Yesus, tentunya ada damai, ada kasih, ada sukacita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berikanlah tempat bagi Tuhan di dalam hati kita. Berikanlah tempat bagi Dia dalam hati kita. Bukalah hati Anda dan izinkanlah Tuhan untuk memerintah sebagai Raja di atas segala raja di dalam hati Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika seandainya ada yang Tuhan minta dari kita, Dia tidak minta banyak, Dia tidak minta kecantikan kita, Dia tidak minta kekayaan kita, Dia tidak meminta apapun yang ada di dunia ini. Yang Dia minta hanyalah hati kita. Tuhan hanya meminta hati saya, Tuhan hanya meminta hati Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari ketika di bulan Desember ini, ketika kita memperingati hari kelahiran Yesus, kita melihat kembali diri kita, kita melihat kembali hidup kita. Sudahkah kita memberikan ruang hati kita untuk Tuhan? Sudahkah Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita? Jika belum, jangan keraskan hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukakan hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Minta Tuhan untuk masuk, minta Tuhan untuk bertahta karena Dialah Raja segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita kembali untuk bagaimana membuka hati kita,
Bagaimana biarlah Yesus yang bertahta dalam kehidupan kita. Dan hanyalah Yesus yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Jangan kita mengeraskan hati lagi. Jangan kita hidup dalam keinginan daging dan hawa nafsu. Tetapi kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, buka hati Anda. Buka hati Anda, biarlah Yesus masuk dan bertahta dalam kehidupan Anda. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan. Seringkali kami melupakan Engkau. Seringkali kami masih mengeraskan hati kami Tuhan. Seringkali kami tidak mau hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali. Kami mau belajar kembali untuk mengandalkan Engkau. Kami mau untuk membuka hati kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau hanya meminta hati kami. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Agar kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami mau mengandalkan Engkau. Dan biarlah hati kami Tuhan terus dipenuhi oleh Engkau. Dan biarlah Engkau bertahta. Engkau yang memerintah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami mau untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.